Federasi Sepak Bola Asia kembali membuat kehebohan di jagat media sosial. AFC diketahui sudah membuat beberapa langkah kontroversial yang lebih menguntungkan tim Timur Tengah di kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Timnas Indonesia menjadi salah satu yang dirugikan dari segi jadwal. Skuad Garuda diketahui harus bermain dengan jangka waktu lebih pendek dengan cuaca yang juga lebih panas. Penasaran seperti apa? Cetak Gol coba merangkum kejanggalan AFC sebagai berikut. Kejanggalan keputusan di kualifikasi ronde 4. AFC sempat bikin geger dengan keputusan kontroversial jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Tanpa aba-aba, pihak federasi menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah ronde keempat. Sontak, hal ini langsung memicu perdebatan sengit di kalangan petinggi sepak bola Asia dan netizen. Tak terkecuali Erick Thohir yang segera mengeluarkan sindiran keras. Saya meminta AFC dan kedua tuan rumah mampu menjaga semua laga di ronde 4 berjalan adil dan sportif, tegas Ketua Umum PSSI tersebut. Konon katanya, Qatar dan Arab Saudi ditunjuk karena menempati ranking FIFA tertinggi. Padahal berdasarkan peringkat terbaru bulan Juli, Irak lebih pantas jadi tuan rumah ketimbang Arab Saudi. Hal ini juga telah melenceng jauh dari regulasi AFC yang telah digonta-ganti hingga 3 kali. Pertama, Federasi Sepak Bola Asia itu sempat menjanjikan ronde 4 digelar di tempat netral. Kemudian berubah lagi menjadi sentralisasi di satu negara kontestan. Terakhir, AFC sempat memberikan jatah tuan rumah kepada 2 tim terbaik di ronde ketiga. Berdasarkan aturan tersebut, seharusnya Irak dan Uni Emirat Arab yang menjadi panitia. Keduanya sama-sama mengoleksi 15 poin, unggul 2 angka dari Qatar maupun Arab Saudi. Di sisi lain, aturan AFC juga berbanding terbalik dengan konfederasi lainnya. Sebut saja UEFA yang sejak awal menggunakan satu aturan tanpa pernah digonta-ganti. Untuk semifinal babak kedua, Federasi Eropa menunjuk tim unggulan dari ronde 1. Sementara di babak final, UEFA akan melakukan undian secara adil. Hal serupa juga dilakukan Konfederasi CONMEBOL dan CONCACAF yang lebih netral menunjuk tuan rumah. Lebih sering menguntungkan tim Timur Tengah. AFC juga kerap memberikan berbagai keputusan yang berat sebelah. Induk sepak bola Asia ini dicurigai bermain mata saat kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga bergulir. Bagaimana tidak, pihak konfederasi memilih Ahmed Alkaf sebagai pengadil pertandingan antara Bahrain dan Indonesia. Padahal Alkaf sendiri merupakan pengadil lapangan asal Oman. Seperti diketahui, baik Oman maupun Bahrain sama-sama merupakan anggota subkonfederasi WAFF. Alhasil, publik memperdebatkan pemilihan Alkaf sebagai wasit pertandingan melawan Bahrain. Terlebih, pengadil 42 tahun ini terbukti mengambil keputusan kontroversial. Pada menit ke-9 injury time, keadaan menjadi buruk bagi Indonesia. Wasit awalnya hanya memberikan tambahan waktu 6 menit tetapi menjadi 9 menit. Bunyi laporan Football Internasional. Kecurangan serupa juga terjadi ketika skuad Garuda menghadapi Arab Saudi. AFC kembali mengambil keputusan berat sebelah dengan menunjuk wasit Adam Mahadmeh asal Yaman. Mahadmeh dianggap kontroversial karena kerap meniup peluit pelanggaran. Wasit 38 tahun ini diketahui 15 kali menyatakan Marcelino Ferdinand dan kolega melakukan pelanggaran. Berbagai kejadian anomali di ronde ketiga akhirnya mendapat perhatian dari PSSI. Erick Thohir memprediksi kecurangan AFC menguntungkan tim Timur Tengah akan berlanjut di ronde keempat. Pasalnya, Ketua Umum PSSI ini memberi isyarat ada potensi Indonesia kembali dicurangi oleh wasit. Kita harus main sebaik-baiknya, lalu kita main bagus dan kemudian mencetak gol. Kalau dicurangi kayak apapun ketahuan kok. Tutur Erick Thohir. Pengen sepatu sneakers kece dengan harga terjangkau? Cobain produk sepatu lokal yang mirip dengan Air Jordan. Cek linknya di bawah ini. Protes keras Indonesia yang gak digubris. Kecenderungan AFC menguntungkan Timur Tengah bisa menjadi ancaman untuk timnas Indonesia. Sejumlah pengamat tanah air langsung khawatir dengan kans skuad Garuda di ronde 4. Tak terkecuali Adi Yani yang menyebut anak asuh Patrick Kluivert perlu berjuang ekstra keras.
Ini menjadi tantangan luar biasa, apalagi Irak dan Arab Saudi sudah pernah bertemu Indonesia. Tim kepelatihan harus menyiapkan tim lebih optimal dari segi kebugaran dan fisik para pemain. Tutur Adiani. Di sisi lain, AFC malah sibuk mengurusi drama yang gak berhubungan dengan ronde keempat. Mereka merespon komentar Justinus Laksana yang menyentil naturalisasi timnas Malaysia. Sebagai informasi, pria yang akrab disapa Koci ini mengomentari isu FAM yang dijatuhi sanksi FIFA. Datuk Seri Winsor Paul selaku Sekjen AFC sempat menyebutnya sebagai sosok yang sok tahu. Kami belum menerima pemberitahuan apapun tentang skorsing tersebut. Lebih lanjut, FAM akan menjadi pihak pertama yang diberitahu, bukan pihak lain. Tutur Paul. Usai kesalahan tersebut, Coach Justin langsung mengeluarkan klarifikasi dan minta maaf. Lebih lanjut, dirinya juga balik memprotes kebijakan AFC dalam menunjuk tuan rumah. Kenapa AFC menunjuk Qatar dan Arab Saudi yang merupakan peserta sebagai tuan rumah? Apakah tidak ada tempat netral lainnya? Ini sportivitasnya di mana? Kecam Coach Justin. Sementara itu, pengamat bola Anton Sanjoyo lebih fokus meminta timnas Indonesia menguatkan mentalitas. Menurutnya, protes ke AFC yang jelas berat sebelah akan berujung sia-sia. Saya rasa percuma kalau protes, karena ini perang yang tidak bisa kita menangkan. Apalagi kebanyakan member AFC memang berasal dari sultan-sultan di Jazirah Arab. Cibir Anton. Jalan Indonesia lebih terjal demi lolos ke Piala Dunia. Kecurangan AFC di ronde keempat juga terlihat dari penjadwalan pertandingan. Timnas Indonesia menjadi pihak yang paling dirugikan karena punya waktu istirahat yang sangat singkat. Skuad Garuda Nusantara diketahui hanya punya waktu rehat maksimal 3 hari. Alasannya karena timnas Indonesia akan menjalani laga di tanggal 8 dan 11 Oktober waktu Arab Saudi. Ketidakadilan AFC dalam mengatur jadwal juga turut dirasakan timnas Irak. Skuad Singa Mesopotamia dipaksa mendapat waktu rehat 3 hari di antara tanggal 11 dan 14 Oktober. Di lain sisi, Qatar dan Arab Saudi selaku tuan rumah justru mendapat waktu rehat lebih lama. Kedua negara tercatat memiliki masa istirahat hingga 6 hari sepanjang ronde keempat. Masih belum cukup, AFC juga memanipulasi waktu kick-off demi keuntungan Arab Saudi. Buktinya, skuad Elang Hijau bisa bermain melawan Indonesia pada pukul 20.15 waktu Arab Saudi. Sementara itu, pasukan Merah Putih dipaksa menghadapi Irak di tengah terik panas. Sebagai informasi, kedua tim akan bertemu pada pukul 6 sore waktu Arab Saudi. Manipulasi waktu dimulainya pertandingan ini diduga memanfaatkan iklim di Jazirah Arab. AFC diduga merintangi Indonesia karena cuaca Arab Saudi yang masih tergolong panas di bulan Oktober. Apalagi pasukan Patrick Kluivert juga sedang pincang akibat ditinggal sejumlah pilar utama. Salah satunya adalah Ole Romeni yang harus menepi akibat cedera yang cukup parah. Meski begitu, Yusuf Kurniawan masih optimis timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Pandit berdiri Liga Top Skor ini menyebut Kluivert bisa mengakali ketiadaan Ole di ronde keempat. Peluang lolos Piala Dunia bergantung pada bagaimana Patrick menyiapkan varian strategi yang baru secara matang, tanpa Ole dan semua pemain bekerja keras. Patrick lebih tahu memformulasikan taktik. Dapatkan 5 plis celana santai pria maupun wanita dengan harga 56 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kekacauan AFC mencurangi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Bagaimana pendapatmu? Akankah semua kelicikan AFC bakal terbongkar? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.